Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Operasional. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yang berjudul Memahami dan Mengaplikasikan Enterprise Resource Planning. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 sendiri. Yang pertama Alfiona, dan yang kedua saya sendiri Muhammad Ilham Bibi. Yang ketiga Wahyu Prihartini, dan yang keempat Afif Ratul Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP, yaitu suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP juga sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. ERP mampu menyediakan informasi secara real-time tentang proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, dan inventory management. ERP memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan pegawai. ERP mengelola data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh proses bisnis lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi ERP. ERP dapat menjadi satu solusi komplit untuk menjawab kebutuhan informasi yang terintegrasi bagi perusahaan, yaitu 1. Memberikan pandangan global, meningkatkan kepatuhan kepada standar peraturan sistem keuangan dan mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu mengotomasi operasional proses bisnis inti yang keempat layanan pelanggan dengan menyediakan satu sumber untuk penagihan dan relationship tracking. Dan selanjutnya ada mengeliminasi redundansi pada proses dan sistem informasi sehingga secara menyeluruh dapat menurunkan biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas kerja dengan mengimplementasikan best practice yang ada di dalam sistem ERP. Selanjutnya yaitu manfaat ERP. 1. Sistem ERP ini akan mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Yang kedua, ada fungsi otomatisasi yang dipunyai oleh ERP akan menjamin aliran informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, dengan begitu, maka proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana serta responsif. Dan selanjutnya yaitu sistem ERP ini dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan. Dan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang itu dapat beradaptasi serta lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa mendatang. Karakteristik Enterprise Resource Planning yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server client, server berbasis desktop atau web. Yang kedua, sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time. Yang kelima, sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Contoh Enterprise Resource Planning yang pertama, Sales Order Processing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan, pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua, Purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian, bahan baku, dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Production Planning, modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produk, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan. Financial Accounting, modul akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan, data produksi historis, dan perkiraan penjualan. Financial Accounting, modul akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan.
Human Resource. Modul sumber daya manusia dalam sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul SDM ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi. Keuntungan menerapkan enterprise resource planning, integrasi bisnis dan akurasi data, perencanaan dan manajemen sistem informasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, pembentukan standarisasi prosedur. ERP proprietary cenderung mahal. Modul-modul penting dalam sistem ERP. Secara umum, ERP memiliki 3 modul utama yang biasanya dimiliki oleh perusahaan, yakni yang pertama, operasi. Modul operasi biasanya menangani proses-proses operasional dasar pada ERP seperti pada dashboard, web portal, email, manufaktur, distribusi, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, finansial dan akuntansi. Modul finansial dan akuntansi menangani bagian finansial dan akuntansi sebuah perusahaan terkait dengan keuangan. Misalnya menangani pembayaran hutang, pajak, kredit, pembuatan laporan keuangan sampai pada pembuatan anggaran belanja perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Modul sumber daya manusia menangani bagian manajemen sumber daya manusia atau human resource management, misalnya pembuatan jadwal kerja, perekrutan pegawai, perhitungan gaji, dan bonus. Ketiga modul utama ini tidak harus berada di dalam satu sistem ERP, namun harus berada pada satu database terpusat. Hal ini akan memudahkan penggunaan satu data terpusat. Dalam pengimplementasiannya, 5 jenis sistem informasi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem ERP, yakni yang pertama, Human Resource Management atau HRM. Sumber daya manusia merupakan aset terbesar dalam suatu perusahaan. Hal ini karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka semua pekerjaan, mulai dari menganalisis data, penentuan strategi, sampai pada pengambilan keputusan akan mengalami masalah. Oleh sebab itu, SDM perlu dikelola dengan baik dan terstruktur mulai dari perekrutan, penjadwalan, penggajian, manajemen tugas, bonus dan kompensasi, serta kebutuhan tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, Financial Resource Management atau FRM. Modul Financial Resource Management berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial perusahaan, mulai dari data penjualan, pembelian, sampai pada pembayaran hutang perusahaan, sehingga mampu menyajikan laporan hasil evaluasi data yang berasal dari beberapa departemen atau unit perusahaan yang bersangkutan. Sebuah perusahaan akan sukses mencapai tujuan apabila perusahaan dapat mengelola manajemen finansial perusahaan dengan baik. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Modul SCM berfungsi membantu melakukan efektivitas dan efisiensi dari suppliers, manufaktur, warehouse, dan stores untuk kepentingan perusahaan. SCM merupakan fokus terakhir dalam pengembangan ERP, menyangkut pada proses perencanaan, optimalisasi penyimpanan, penggunaan logistik, membantu dalam memperbaiki prediksi permintaan, serta efisiensi bagi perusahaan. Yang keempat, Manufacturing Resource Planning. Modul Manufacturing Resource Planning merupakan modul yang melingkupi faktor tambahan meliputi perencanaan jangka panjang, master scheduling, roadmap, capacity planning, dan shop floor control. Umumnya perusahaan industri dan manufaktur akan menerapkan modul ini pada ERP, sehingga MRP wajib tersedia untuk menunjang jalannya bisnis perusahaan yang bergerak di bidang industri dan manufaktur. 5. Customer Relationship Management atau CRM. Modul Customer Relationship Management merupakan sebuah unit atau sistem informasi yang terintegrasi dengan ERP, yang
digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas para penjualan dan pasca penjualan pada perusahaan. CRM mengoperasikan semua aspek yang berhubungan dengan pelanggan, baik calon pelanggan maupun pelanggan saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat lunak ERP. Perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP adalah salah satu sistem yang digunakan oleh komunitas bisnis, khususnya oleh perusahaan, untuk mengumpulkan, menafsirkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai aktivitas bisnis. Sistem perangkat lunak ERP biasanya mendukung manufaktur, inventory, logistik, pengiriman dan distribusi faktur, dan akuntansi bagi perusahaan. Mulai dari pengelola SDM di setiap aspek sehingga penjualan dan distribusi produk perusahaan, sistem ini membantu perusahaan menggunakan sumber daya mereka secara lebih baik dan teratur. Kelebihan perangkat lunak ERP bagi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan perangkat lunak ERP mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara. Tekanan persaingan dan peluang pasar ditangani secara cepat. Konfigurasi produk lebih fleksibel, inventory dapat dikurangi, dan supply chain dapat dijaga lebih ketat. Selain mengelola sistem in-house perusahaan, sistem ini membantu dalam mengorganisir koneksi dengan stakeholder eksternal dan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen. Implementasi ERP. Langkah-langkah implementasi sistem ERP. Menjadikan sistem ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh suatu perusahaan. Namun sering kita mendengar, implementasi sistem ERP di sebuah perusahaan berjalan penuh tantangan dan tidak lancar. Karena itu, dalam implementasi sistem ERP diperlukan perencanaan yang matang. Pemilihan ERP sistem atau software selection. Manajemen perusahaan melihat bahwa proyek ERP ini lebih kepada tim MIS atau EDP atau IT, sehingga proses pemilihan vendor ini diserahkan kepada tim tersebut dengan pertimbangan teknis. Hal ini berakibat kepada pemilihan ERP sistem berujung kepada keuntungan-keuntungan teknis seperti penggunaan teknologi yang lebih baru ketimbang keuntungan fungsional secara sistem untuk perbaikan proses bisnis. Dalam proses implementasi ERP, paling sedikit ada 3 perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu perubahan teknologi, kedua perubahan bisnis proses, dan ketiga perubahan kultur perusahaan atau kultur. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.